Ya, pemirsa dan juga Yasmin sekarang lagi ramai banget sama yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Pernah dengar nggak? Betul sekali, lagi happening banget nih khususnya Benar. di media sosial ya Camar ya. Benar, mulai dari ngedit foto, terus juga menulis artikel, sampai pembawa berita juga pakai AI ya Yasmin ya. Waduh, gimana kita? Kita akan tergantikan ya. Nah, tapi ada yang harus diperhatikan nggak sih Yasmin berkaitan dengan teknologi ini? Iya harusnya ada ya Camar ya, karena teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Kehadiran teknologi di kehidupan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Di antaranya teknologi AI atau Artificial Intelligence yang berkembang pesat belakangan ini. Beberapa jenis pekerjaan seperti menulis, melukis, bahkan meniru suara penyanyi kelas dunia bisa dilakukan AI. Meski demikian, kehadiran Artificial Intelligence dalam beberapa industri menggantikan peran manusia dinilai dapat mengancam ke depannya. Ketua DPP Partai Perindo, Christopher Taufik menilai, sudah seharusnya Indonesia menerapkan aturan untuk membatasi penggunaan AI. Penggunaan teknologi artifisial ini juga dinilai dapat melahirkan karya-karya ilmiah palsu ke depannya. Perkembangan teknologi yang membantu manusia di satu sisi, tapi di sisi yang lain akan menggerus banyak sekali sektor-sektor lapangan pekerjaan. Mumpung ini masih secara diam-diam masuk dan belum, kalau mau dibilang masif sebenarnya masif tapi belum terasa di masyarakat. Menurut saya mungkin sudah waktunya pemerintah lewat kementerian terkait mulai mempersiapkan regulasi-regulasi yang bisa mengendalikan. Kalau membatasi, saya pikir namanya teknologi mana bisa dibatasi ya, tapi harusnya bisa diatur, bisa dikendalikan. Sehingga cuman yang saya lihat gini, sehebat-hebatnya mesin gitu, sehebat-hebatnya mesin ini kan dia nggak punya emosi ya, dia nggak punya emotional touch, dia nggak punya personal touch gitu kan. Dan dia juga, yang pasti dia nggak punya parameter moral, sebagainya kan nggak ada. Ini kan mesin, gitu. Jadi saya pikir untuk menghadapi ini ya, mari kita merawat kemanusiaan kita, gitu. Pesatnya perkembangan teknologi AI membuat sejumlah pekerjaan manusia tergantikan. Beberapa wilayah di dunia pun telah menerapkan pembatasan pada teknologi ini. Dari Jakarta, Isbalia, Ilham Elias, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno akan menindak tegas objek wisata yang melakukan pungutan liar terhadap para pengunjung dan wisatawan yang terjadi saat libur lebaran lalu. Sandiaga akan memberikan teguran dan bahkan akan menutup objek wisata yang mematok harga tiket dan parkir melebihi ketentuan. Maraknya pungutan liar dari tarif parkir yang dipatok di kawasan wisata Pantai Anyer, Banten menyita perhatian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Sandiaga Uno. Dalam Weekly Brief with Sandi Uno, Menparekraf mengaku kecewa masih ada objek wisata yang melakukan pungutan liar. Tindakan tegas akan diberikan kepada pengelola. Bahkan Sandi mengancam akan menutup objek wisata yang masih memungut tarif di luar ketentuan. Instruksi saya agar pengelola wisata ini mengawasi dan menindak tegas yang melanggar lingkungan ini, yang melanggar kesepakatan ini, tentunya harus ada sanksi. Bahwa pengelola-pengelola ini akan mendapatkan tentunya berbagai sanksi yang sampai paling beratnya itu adalah pencabutan izinnya dalam dia beroperasi. Masih dalam suasana lebaran, Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanu Sudibyo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif, hadir dalam Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah Kemenparekraf. Digelar di Gedung Sabta Pesona Jakarta, Sandiaga mengajak seluruh insan Kemenparekraf untuk siap menghadapi sederet tantangan di masa depan dan mewujudkan peningkatan target kinerja di tahun 2023. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah restoran unik di alam terbuka di kawasan Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, ini selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Ya, Yasmin, selain menyuguhkan beragam hidangan tradisional Nusantara yang lezat, sejuknya udara ditambah area hijau dan asri membuat restoran ini menjadi pilihan wisatawan. Wisatawan dari berbagai daerah terlihat menyerbu restoran alam terbuka di Kampung Daun Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berada tepat di jalur kawasan wisata Lembang, membuat banyak wisatawan yang kebetulan sedang melintas memilih singgah sejenak ke restoran ini untuk menikmati beragam menu tradisional Nusantara, ditemani pemandangan alam terbuka yang sejuk, hijau, dan asri. Terdapat sejumlah spot foto alam menarik, seperti air terjun, aliran sungai, hingga sejumlah pepohonan yang hijau dan puluhan saung yang unik. Untuk pengunjung sendiri didominasi dari beberapa kota ya, dari Jakarta, bahkan ada di Semarang, Surabaya, tapi memang tertinggi itu kunjungan itu adalah dari Jakarta. Untuk Kampung Daun sendiri dengan peningkatan customer yang cukup luar biasa, yang sangat signifikan ini, kita menyediakan banyak saung sekali. Jadi saungnya kita ada 53 saung ditambah dengan satu pendopo dengan kapasitas untuk 100 orang. Adanya waiting list, kita menyiapkan aneka macam jajanan di sekitar alun-alun ini. Dari aneka macam jajanan tradisional, ada bandros, nanti ada kue cubit, ada juga ketan bakar, tahu gejrot, semua makanan bisa dinikmati sambil menunggu tempat yang tersedia. Kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi adanya penumpukan antrian di tiap saung, pihak pengelola menyuguhkan hiburan wayang golek dan aneka jajanan jadul yang bisa dinikmati pengunjung saat sedang menunggu. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Seru banget ya, Camar. Seru. Aku pernah loh ke sana loh. Aku juga pernah, Yasmin. Yasmin Kamu kapan? Ya, barengan. Kalau aku tuh waktu tahun pertama jadi jurnalis itu tahun 2019. 2019. Aku sama juga 2019, tapi pada saat itu lagi ngerjain tugas kuliah. Ya, liputannya juga ke sana. Kelihatan gapnya ya kalau kayak gini. Jadi kelihatan ya. Di sana emang seru banget, Camar, kan suasana, terus cuaca Bandung yang adem. Bener. Terus kita makanannya juga Sunda banget Sunda ya, enak banget ya. Tapi spot yang paling kamu suka tuh apa? Aku sih suka di tempat makannya itu loh, ya kayak saung-saungnya itu. Saung-saung ya, Iya. benar-benar ngerasa Kalau kamu? asri ya. Kalau aku sih sukanya itu di ini ya. Jadi di samping kanannya itu ada pertunjukan wayang golek. Jadi kita bisa nonton wayang golek Oh tuh. iya benar, sama ada makanan-makanan Sunda zaman dulu Iya, ya. zaman dulu kan kayak ada Aduh. manisan-manisan gitu tuh. Iya, aduh jadi Jadi pengen kangen kesana ya. lagi. Pengen pulang nih jadinya. Pulang. Jadi kita ke informasi berikutnya ya, Camara juga pemirsa. Selain sate, kuliner Madura juga dikenal dengan soto Maduranya. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kenikmatan salah satu varian lain soto Madura, yaitu soto merak yang hanya ada di Kabupaten Bangkalan. Berikut liputannya. Soto merah, kuliner soto khas Bangkalan ini memiliki cita rasa berbeda dengan soto Madura pada umumnya. Kuah warna merah serta topping kacang gorengnya akan menggugah selera Anda. Soto merah paling pas disajikan bersama lontong, taburan bawang daun, serta bawang goreng. Dagingnya pun hanya dikhususkan memakai jeroan, terutama usus dan daging sapi. Meski bahan dasarnya berbeda dengan soto Madura, namun gurihnya kuah soto serta renyahnya taburan kacang goreng menjadikan kuliner yang satu ini nikmat dengan keunikannya tersendiri. Soto merah kacang ini sangat enak sekali, rasanya gurih dan renyah. Apalagi waktu dimakan itu mas, kacangnya terasa kriuk-kriuk gitu. Soto merah yang hanya ada di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini memiliki racikan bumbu kuah dan daging yang sudah turun-temurun. Soto merah ini cuma ada di Kota Bangkalan. Campurannya daging, usus, terus bumbunya bawang merah, bawang putih, lengkuas sama jahe, terus dikasih kacang, bawang daun, sama cabai. Satu porsi berapa? Satu porsi 15.000. Jika Anda berkesempatan ke Bangkalan, Anda bisa mencoba kenikmatan soto merah legendaris ini. Harga seporsinya pun sangat bersahabat, yakni Rp15.000 lengkap dengan isian daging beserta lontong. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan informasi utama iNews pagi berikut ini. Hujan deras yang disertai badai menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibatnya wilayah ini dilanda banjir bandang yang menyebabkan 1 korban tewas terseret arus deras banjir. Inilah detik-detik saat sebuah rumah panggung terseret banjir bandang yang menerjang Desa Baseang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis sore. Banjir terjadi akibat hujan deras yang disertai petir sejak siang hingga sore hari. Banjir yang datang tiba-tiba membuat sejumlah warga panik. Arus yang deras menyebabkan 130 kepala keluarga di Desa Baseang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Dari data sementara, setidaknya 1 orang meninggal dunia serta sejumlah warga sempat terseret arus banjir. Rumah apa? Selain rumah, juga sawah sebelah sana. Sawah, terus ini ada enggak ternak juga saya lihat di sebelah? Ada ternak sana, tinggalan sana ternaknya orang. Begitu. Pak, warga gimana? Mengungsi sementara atau gimana? Yang rumahnya anggota, keluarga yang tinggi-tinggi. Begitu ya, untuk mengamankan diri ya? Ya. Hingga saat ini petugas gabungan masih terus berupaya mengevakuasi warga di beberapa titik yang dikepung banjir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, perbaikan sejumlah jalan yang rencananya akan dilalui Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Provinsi Lampung terus dikebut. Namun kondisi ini tidak terlihat di ruas jalan rusak yang tidak dilalui rombongan kepresidenan. Perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Lampung yang rencananya akan dilalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat kunjungan ke Provinsi Lampung terus dikebut. Namun kondisi ini tidak terlihat pada ruas jalan yang tidak dilalui saat kunjungan Presiden Republik Indonesia. Salah satunya jalan yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang merupakan akses jalan utama menuju gerbang tol Lambung-Kibang ini mengalami kerusakan parah. Banyak lubang-lubang berdiameter besar sangat membahayakan pengendara yang melintas. Para pengendara harus ekstra berhati-hati dan bergantian saat hendak melintasi jalan ini. Kondisi jalan diperparah saat musim penghujan. Kubangan jalan tertutup dengan air dan licin. Jalan sepanjang 6 km ini mengalami kerusakan parah sejak 3 tahun lalu dan belum ada perbaikan serius dari pihak terkait. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga, tak jarang kendaraan yang melintas mengalami kecelakaan dan terguling. Dari mana? Dari Pekanbaru. Iya. Bagaimana menurut Bapak jalan di Lampung nih? Wah, mantap lah ini. Mantap ini. Kalau untuk kolam lele bisa lah Bang. Pemirsa, diketahui hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkunjung ke Lampung. Presiden akan memastikan infrastruktur Lampung apakah benar seperti yang banyak beredar di media sosial. Ini kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota, jalan-jalan provinsi yang rusak parah. Karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten kota tidak banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur. Dan itu hal yang sangat penting sekali. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik. Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain. Ini yang kita harus tahu semuanya, manfaat infrastruktur ada di situ. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official_iNews dan jangan lupa pemirsa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Heda pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.